Apa kabar? Jendela Istana kembali hadir menemani Anda. Tentunya dengan rangkuman laporan seputar Presiden Republik Indonesia. Mulai dari agenda kenegaraan, pertemuan strategis, hingga kebijakan pemerintah yang tengah berjalan. Tentunya bersama saya Sheila Kosakoy dan inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, pemerintah mempercepat pemulihan dan peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Utara melalui digitalisasi pembelajaran dan revitalisasi ratusan sekolah. Lebih dari 17.000 papan interaktif digital juga telah disalurkan. Sementara ribuan sekolah terdampak bencana dipastikan kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar secara bertahap dan adaptif. Upaya pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan di Sumatera Utara terus bergerak melalui dua jalur utama, yakni digitalisasi pembelajaran dan revitalisasi satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyalurkan 17.073 unit papan tulis digital atau interactive flat panel ke ratusan sekolah di Sumatera Utara dengan hanya 8 unit yang masih dalam proses pengiriman. Khusus di Kota Medan, distribusi papan interaktif digital menjangkau 2047 unit yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB dan lembaga pendidikan non-formal. Fasilitas ini diharapkan mendorong metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menumbuhkan semangat belajar siswa. Secara nasional, program serupa telah menjangkau ratusan ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah menempatkan digitalisasi sebagai bagian dari transformasi pendidikan agar proses belajar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. 17.073 papan interaktif digital dan yang masih proses pengiriman tinggal 8. Dari sekolah tersebut yang sudah terrealisasi 48,5% terrealisasi di bawah 95%. Jadi ada 431 yang sekarang ini masih dalam proses pembangunan dan yang sudah berproses pelaksanaannya 95-95% dari pekerjaan, ada 117. Sejalan dengan itu, pemerintah juga menjalankan program revitalisasi sekolah di Sumatera Utara. Sebanyak 897 satuan pendidikan direvitalisasi dengan total anggaran 852 miliar rupiah. Program ini mencakup PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB hingga PKBM dan SKB. Dalam perkembangannya, ratusan sekolah masih berada dalam tahap pembangunan. Sebagian telah mendekati penyelesaian dan ratusan lainnya telah rampung sepenuhnya. Pemerintah menargetkan seluruh proses revitalisasi selesai pada akhir Januari 2026 agar seluruh fasilitas dapat digunakan optimal untuk kegiatan belajar. Di Kota Medan sendiri, revitalisasi dilaksanakan pada 48 satuan pendidikan dengan nilai pembangunan 47,4 miliar rupiah. Dari jumlah ini, sebagian sekolah masih dalam tahap penyelesaian, sementara hampir separuh lainnya telah selesai dan siap dimanfaatkan. Di tengah proses pemulihan ini, perhatian juga diberikan pada sekolah-sekolah terdampak bencana. Dari 1.215 sekolah yang terdampak di Sumatera Utara, lebih dari 95% telah siap kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebagian kecil masih menjalani pembelajaran darurat menggunakan tenda dan proses pembersihan lanjutan. Untuk satuan pendidikan yang belum sepenuhnya pulih, Kemendikdasmen menyiapkan kebijakan pembelajaran dan asesmen yang bersifat adaptif. Kurikulum dirancang fleksibel agar proses belajar tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi siswa dan lingkungan sekolah. Pemerintah menilai percepatan pemulihan pendidikan tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para pendidik dan kepala sekolah. Kolaborasi ini menjadi kunci agar hak belajar anak tetap terpenuhi meski di tengah situasi bencana. Khusus untuk Kota Medan, revitalisasi tahun 2025 untuk PAUD ada 3 PAUD, 6 SD, 6 SMP, 20 SMA,
11 SMK, 2 sekolah luar biasa. Seluruhnya untuk Kota Medan ada 48 satuan pendidikan dengan total nilai pembangunan 47 miliar 407 juta 362.200 rupiah. Melalui digitalisasi, revitalisasi, dan kebijakan pembelajaran yang menyesuaikan kondisi lapangan, pemerintah berupaya memastikan pendidikan di Sumatera Utara tidak berhenti, sekaligus bergerak menuju kualitas yang lebih baik dan berkelanjutan. Menjelang dimulainya semester baru pendidikan, pemerintah mempercepat pembersihan sekolah-sekolah terdampak bencana di sejumlah wilayah Aceh, mulai dari Pidi Jaya, Aceh Utara, hingga Aceh Tamiang. Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan sesuai jadwal. Upaya pemulihan sektor pendidikan pasca bencana terus dipercepat. Pemerintah melalui dukungan personel TNI Angkatan Darat mengerahkan satuan tugas penanggulangan bencana ke berbagai titik sekolah terdampak di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang. Fokus utama diarahkan pada pembersihan gedung sekolah agar siswa dapat kembali belajar saat semester baru dimulai. Sejak beberapa hari terakhir, personel TNI membersihkan puluhan sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, hingga sekolah menengah. Proses pembersihan dilakukan menyeluruh, mencakup ruang kelas, halaman sekolah, hingga fasilitas penunjang lainnya. Lumpur sisa banjir dan longsor yang telah mengeras disiram dan diangkut, sementara material sampah dibersihkan agar lingkungan sekolah kembali aman dan layak digunakan. Sangat bermohon, sangat luar biasa bantuan untuk kami agar kami anak-anak di sekolah ini, di sekitar sekolah ini atau di sekolah ini bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, bisa belajar kembali, karena kami besar sekali harapan kami bantuan dari Bapak semua yang pihak manapun untuk membantu kami agar terlaksananya proses belajar mengajar kami di semester ini, Pak. Di sejumlah sekolah hasil pembersihan mulai terlihat signifikan. Lantai kelas kembali bersih, perlengkapan belajar mulai ditata, dan ruang belajar perlahan siap digunakan. Namun di beberapa titik lainnya, tim masih menghadapi tumpukan lumpur tebal dan kerusakan yang lebih berat. Untuk mempercepat proses, alat berat seperti eskavator turut dikerahkan, terutama di sekolah-sekolah dengan kondisi halaman dan akses yang tertutup material sisa bencana. Untuk PBM di hari Senin tanggal 5 Januari itu kita lakukan secara daring dan itu sudah dikoordinasikan melalui cabang dinas dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Itu berapa lama nanti PBM? Untuk sementara waktu 1 minggu ini kita cobakan daring dulu. Sejalan dengan percepatan pembersihan, pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak tetap dimulai sesuai kalender pendidikan. Untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat, disiapkan ruang kelas sementara berupa tenda darurat agar proses belajar tidak terhenti. Pendekatan ini diambil agar hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi meski dalam situasi pemulihan. Sekolah yang tidak bisa kita tempati digabungkan ke sekolah yang terdekat. Nah, kemudian yang tidak bisa lagi juga kita buatkan sekolah daruratnya melalui tenda-tendanya gitu. Hari ini Dignas sudah menyiapkan itu semua bagi sekolah-sekolah yang memang kita perlu sekolah darurat ya dalam bentuk tenda saja. Tapi bagi yang bisa kita gabungkan dengan sekolah. Sampai saat ini terdata berapa Pak yang darurat Pak? Apanya? Terdata yang anak-anak sekolah. Sekolah darurat kita darurat. Nanti kira-kira ada. Belum ada data, belum dilaporkan tadi. Maksud hari ini kita meminta kayak ini kan mungkin besok pagi mungkin ada lengkap. Lihat pasar Tualang Cut di Aceh Tamiang menunjukkan pemulihan ekonomi pasca bencana. Laporannya usai yang satu ini dan tetap di Jendela Istana.